Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Istat FM, kembali lagi di seputar Madinah. Kali ini kita liputan khusus dengan topik sampah dan problemnya. Bau busuk menyengat, medan berlumpur, dan banyak serangga tak menyurutkan semangat Atika Azmi Utami Nasution menyambangi tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Desa Batanggadis, Kecamatan Panjabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, pada Rabu 24 November 2021. Ini dia liputan selengkapnya Atika di pusaran sampah. Atika memang responsif, energik, dan totalitas jika menangani suatu masalah. Terbukti, gadis yang menjadi wakil bupati termuda di Indonesia ini langsung bertindak begitu mendapat informasi adanya warga yang memblokir akses masuk truk pengangkut sampah ke TPA di Desa Batanggadis. Kondisi jalan menuju TPA sampah yang rusak parah, berlobang dan berlumpur akibat diguyur hujan memaksa Atika menumpangi mobil double kabin. Tidak sendirian, Atika juga membawa serta Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, M. Ruli Andriadi, Kepala Dinas PMD Mandailing Natal, Parlin Lubis, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Madina Kasbir. Saat memantau tempat pembuangan akhir sampah itu, Atika mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sepatu bot warna coklat. Terang tak segan-segan mendaki tumpukan sampah yang menggunung. Dia memeriksa setiap sudut lokasi yang menjadi pusaran sampah itu. Kondisinya memang tidak terurus. Tak hanya di TPA, sampah juga berserakan di sepanjang jalan menuju TPA. Kondisi inilah yang membuat warga sekitar protes, lalu memblokir akses masuk ke tempat pembuangan akhir sampah itu pada Selasa 23 November 2021 lalu. Sebagai pemangku jabatan wakil bupati yang baru, Atika tentunya berusaha menggali informasi dan data terkait sejarah keberadaan TPA sampah di Desa Batanggadis itu. Berdasarkan penjelasan Kadis Lingkungan Hidup Kasbir, diperoleh informasi bahwa lokasi tersebut dijadikan TPA sampah sejak tahun 2005. Ironisnya, alat pemilah sampah yang ada di TPA itu tidak pernah digunakan, sehingga sampah organik dan anorganik berbaur menjadi satu. Akibatnya, sampah itu sulit didaur ulang. Setelah mendapat data dan melihat langsung realitas di lokasi, Atika memutuskan untuk membawa masalah penanganan sampah ini ke dalam rapat lintas instansi. Ini sangat teknis dan kompleks. Saya belum bisa memberikan keterangan. Insya Allah, setelah rapat dengan instansi terkait, saya akan sampaikan hasilnya ke publik, kata Atika sambil memastikan rapat penanganan masalah sampah ini diadakan dalam pekan ini juga. Persoalan sampah memang menjadi momok di Kabupaten Madinah, khususnya di Kota Panjabungan. Tumpukan sampah kerap dijumpai di garis sepadan jalan-jalan utama di Panjabungan. Selain menimbulkan masalah kesehatan, tumpukan sampah yang sering terlambat diangkut ke TPA itu otomatis merusak keindahan wajah ibu kota kabupaten ini. Penanganan sampah ini memang sangat kompleks. Pada satu sisi, suplai sampah yang dihasilkan penduduk di Kota Panjabungan ini tidak berbanding lurus dengan jumlah petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pada sisi lain, partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat langsung menangani masalah sampah juga masih terbilang rendah. Boleh jadi
Kondisi itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan program Clean Up My Madinah yang digaungkan oleh Atika pada pekan terakhir. Lewat akun Facebooknya, Wakil Bupati yang mengenyam pendidikan di Australia ini menyatakan, pemerintah Kabupaten Madinah akan meluncurkan program Clean Up My Madinah. Rencananya, program untuk mengatasi masalah sampah ini diluncurkan pada tahun 2022. Atika optimistis program Clean Up My Madinah akan menjadi satu di antara sekian banyak solusi dalam menangani sampah yang selama ini masih menjadi momok di Kabupaten Kordang Sambilan ini. Lewat program Clean Up My Madinah, masyarakat nantinya dapat memilah sampah organik dan non-organik. Lalu, masyarakat dapat menjual sampah jenis botol plastik dan kaca ke pemerintah. Setiap kecamatan akan memiliki jam operasional pembelian sampah itu. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga telah menganggarkan pembelian sarana penanganan sampah, yakni mobil sampah, bak arm roll, ekskavator, tempat sampah untuk diletakkan di titik penumpukan sampah. Meski demikian, Atika menyadari bahwa orang-orang yang mendapat amanah menjalankan pemerintahan ini bukanlah sosok Superman. Itu sebabnya pemerintah tetap membutuhkan bantuan dan dukungan masyarakat. Paling tidak, masyarakat memilah sendiri sampah rumah tangga jenis organik dan anorganik. Dengan memulai lebih awal, nantinya program Clean Up My Madinah ini akan lebih mudah berjalan karena masyarakat sudah terbiasa memilah sampah yang dapat didaur ulang. Kenapa tidak kita coba memanfaatkan sampah yang selama ini kerap jadi persoalan? Kalau masyarakat mau memulai dan konsisten, kami yakin Madinah yang lebih asri, bersih, dan nyaman akan terwujud. Demikian dikatakan Atika Azmin Tami Nasution, Wakil Bupati Mandailing Natal. Demikian liputan khusus seputar Madinah, Atika di pusaran sampah yang disusun jurnalis Saparudin Siregar, pimpinan redaksi Start News. Jangan lupa subscribe Start FM News Channel, like dan share, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan liputan berikutnya. Saya Pasla Siregar yang mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada liputan berikutnya dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.